Dan yang ketiga, emang gak diajarin ya untuk nanya hal-hal seperti itu, hanya berdoaan aja? Ya diajarin dong, tapi kan yang namanya mulut anak kecil, mulutnya kadang lebih cepat daripada ibu-ibu. Gak bisa direm, gak bisa disetting mana yang boleh, mana yang enggak. Masih butuh waktu untuk penyesuaian supaya dia bisa paham mana yang gak bisa diomongin, mana yang bisa diomongin. Apa? Namanya juga anak-anak. Kenapa kalau ada anak-anak yang ngomong kasar ditolerir, dan anak-anak yang pertanyaannya niatnya baik ditolerir? Jangan komen-komennya di netizen. Emang Bubu sama Bang gak ngajarin ke arah gitu kalau setiap orang itu berproses dan setiap orang itu bisa mengiyahkan tentang dia mau pakai kerudung itu bisa kapan aja. Kenapa? Karena Bubu sama Bang mengajarkan bahwa agama yang dianut itu punya aturan-aturan Allah yang sifatnya wajib. Titik, bukan koma, bukan atau. Makanya kenapa Bubu jelaskan, Bubu ceritain masa laluku. Ketika aku dulu bukan muslim dan masuk Islam, aku nggak tahu tuh kalau orang Islam itu harus pakai kerudung. Ya aku nggak pakai kerudung. Tapi di satu malam aku tahu bahwa orang Islam itu harus pakai kerudung. Besok paginya aku pakai kerudung. Kenapa? Agar dia bisa paham bahwa yang namanya sifat wajib itu mau tidak mau, siap atau tidak, bisa atau tidak, tetap harus wajib dilakukan. Kenapa Bubu sama Bang ceritain bahwa setiap orang beda-beda berprosesnya dan bisa dapat hidayah kapan aja ketika pakai kerudung? Nggak akan. Karena nanti ketika itu diajarkan, sama saja itu mengiyahkan bahwa dia bisa berlaku demikian di kemudian hari. Karena ketika nanti arah sudah akhir balik, Bubu sama Bang nggak akan mengizinkan ketika sudah waktunya dia harus pakai kerudung, dia bilang belum siap, belum mau, belum merasa nyaman untuk pakai kerudung, jadi nggak mau pakai kerudung. Kita nggak mau demikian. Karena apa? Mengajarkan apa yang kata Allah A harus A, bukan B, nggak A, B, nggak C. Dan yang kedua, kalau yang dirasa bermasalah itu adalah tayangan-tayangan tertentu, itu tuh sifatnya tapping. Dan ketika itu diupload sama pihak yang bersangkutan, berarti orang yang ditanya dan juga yang punya programnya merasa itu fine-fine saja dan tidak tersinggung. Jadi harusnya sih netizen gak marah-marah ya. Dan yang ketiga, emang gak diajarin ya untuk nanya hal-hal seperti itu, hanya berdoaan aja? Ya diajarin dong, tapi kan yang namanya mulut anak kecil, mulutnya kadang lebih cepat daripada ibu-ibu. Gak bisa direm, gak bisa disetting mana yang boleh, mana yang enggak. Masih butuh waktu untuk penyesuaian supaya dia bisa paham mana yang gak bisa diomongin, mana yang bisa diomongin. Apa? Namanya juga anak-anak. Kenapa kalau ada anak-anak yang ngomong kasar ditolerir, dan anak-anak yang pertanyaannya niatnya baik ditolerir? Halo teman-teman, menjawab pertanyaan netizen ini mungkin agak sedikit panjang, jadi aku mohon tolong banget untuk mendengarkan video ini sampai selesai dan kepala dingin. Kalau ditanya kenapa kok kayaknya orang tuanya nggak ada respon sama sekali yang gimana-gimana ya ketika Aram menanyakan hal tersebut, ada banget. Coba ditonton videonya sampai durasi agak lama supaya tahu gimana gestur aku bahwa aku nggak enak banget Aram nanyain hal tersebut. Kenapa aku nggak langsung dikasih tahu Aram di saat itu juga? Karena kita orang tuanya paling tahu bagaimana cara memberitahu anak kita. Ketika Ara dikasih tahu saat itu juga, pada saat itu it takes time. Itu kondisinya lagi syuting. Ketika dia dikasih tahu A, dia akan nanya dulu banyak hal sampai akhirnya dia menemukan jawaban paling logis. Oh iya, ternyata harus A, harus B, dan itu butuh waktu yang lama, dan itu lagi syuting, dan itu tuh ada durasinya. Jadi aku nggak bisa kasih tahu di situ. Tapi minta maaf nggak sih? Minta maaf banget. Yuk, coba ditonton lagi videonya agak panjang. Ketika lagi tayang, itu aku minta maaf. Lagi break pun minta maaf. Pulangnya minta maaf. Bahkan udah di rumah pun tetap minta maaf by chat. Dan alhamdulillah terima kasih sekali, responnya sangat baik. Dan bahkan mereka sangat-sangat memaklumi Ara. Terima kasih banget. Tapi ditanya lagi, sebenarnya diajarin gak sih Ara tuh kalau itu tuh pertanyaannya bisa nyinggung orang? Dijelasin banget, diajarin banget. Kita memang mengajarkan Ara bahwa pakai kerudung itu adalah hal yang wajib, sama di video sebelumnya, supaya teman-teman tahu dulu nih POV aku dan juga POV Ara kenapa dia bertanya hal seperti itu. Tapi kita mengajarkan bahwa yang namanya orang itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Ara punya hak dan kewajiban, orang lain juga punya hak dan kewajiban. Dan bukan hak Ara untuk mencampuri urusan pilihan orang lain. Begitu pula orang lain ke Ara. Kenapa diajarinnya itu? Karena itu adalah alasan yang paling logis sampai saat ini yang kita tahu, yang bisa membuat Ara itu dia paham nih, kalaupun memang peraturan yang dia tahu adalah A, ketika orang lain tidak melakukan peraturan itu, ya udah, bukan hak Ara juga untuk orang lain bisa ngikutin apa yang dia kerjakan atau yang dia mau, karena setiap orang punya hak dan kewajibannya masing-masing, begitu. Dan kalau ditanya juga terus itu yang masalah bilang namanya juga anak-anak gimana?
maksud aku adalah tolong dimaklumi, karena anak-anak itu setelah pun diajarkan, mereka tuh nggak bisa satu kali dia kasih tahu langsung instan terlihat perubahannya. Dia harus dikasih tahu berkali-kali dulu dengan case yang banyak supaya dia tuh bisa mengulang, bisa merepeat, dikasih tahu lagi sampai akhirnya mereka benar-benar nerap di kepala bahwa itu tidak boleh dan itu boleh. Jadi sebenarnya itu poinnya. Maksudnya tolong normalisasikan, namanya juga anak-anak itu untuk konteks itu. Karena sebenarnya anaknya pun udah dikasih tahu. Tapi balik lagi, yang namanya ketika ngobrol akan susah kalau tiba-tiba anaknya pengen nanya hal-hal tertentu. Makanya aku bilang di video sebelumnya mulut anak tuh cepet banget. Dan sekarang kalau ditanya emang gak diajarin kak, kalaupun nanya kayak gitu harus privasi, harus berdua. Diajarin banget dengan alasan yang sangat logis. Kalau nanya sesuatu dia pengen tahu jawabannya dengan benar, kamu harus tanya orang itu di ruangan tertutup lagi berdua. Kenapa? Supaya jawabannya fokus. Kamu bisa nanya dengan benar dan bisa mendapatkan jawaban sebenar-benarnya. Tapi balik lagi, anak kecil dikasih tahu 1, 2, 3, 4 kali itu belum tentu langsung menerap. Jadi masih proses untuk dikasih tahu lagi, dikasih tahu lagi. Itu sebetulnya kondisinya. Dan kalau dibilangin orang tuanya anti kritik, bukan anti kritik, tapi karena kritik yang dikasih tahu itu juga udah dilakuin kak. Tapi emang ya belum works aja karena masih anak-anak dan masih proses. Kalau orang tuanya anti kritik, udah dari kemarin kolom komentarnya dimatiin supaya tidak ada yang bisa berkomentar. Kan ini enggak. Jadi semoga bisa menjawab. Terima kasih.